Cek. Mantap Pak. Silakan. Yes. Aku tuh kenal dirimu tuh pertama kali dari konten jurnal. Oh, oke. Jurnal apa jurnal sebacanya? Jurnal. Kan Sunda Yunda, jadi. ya. Yunda gitu ya. Nah menurutku podcast Mudis itu, podcast saya itu ya. Podcast Mudis itu tuh satu dari sedikit podcast musik di Indonesia yang ku tonton dan aku merasa puas gitu sama kedalaman pengetahuanmu, terus juga seberapa niat dirimu ngejar orang buat ditanya gitu. Nah, mungkin teman-teman yang juga kenal dirimu dari situ nggak tahu nih Pak, backgroundmu di scene musik itu tadinya berangkat dari mana, terus kenapa punya interest itu gitu. Nah, mungkin bisa diceritain Pak. Serius sih? Serius. Backgroundnya mungkin kita harus tarik ke keluarga sih mungkin ya. Karena kayaknya gue tuh udah tumbuh besar dengan musik. Karena kebetulan bapak gue tuh penggemar musik gitu. Dia memang dibesarkan dengan musik-musik rock, glam rock, progressive rock. Yang akhirnya mau nggak mau suasana ketika dia nyetel musik tuh gue serap. Oke. Akhirnya mulai ada interest ke musik dari sejak kecil sebenarnya gitu. Cuma nggak tahu kenapa si musik ini jadi salah satu hal yang penting di hidup gue gitu loh Pak. Jadi entah kenapa saat gue tumbuh besar gitu, cuma jadi ada musik doang yang bisa jadi apa ya, tambatan hati gue untuk merasa senang gitu. Atau apapun itu, kayak ketika suasana hati ngerasa apapun tuh selalu ada musik yang bisa mewakili, dan jadinya gue malah jadi makin into dengan musik gitu. Menarik ya. Iya. Kalau aku sendiri ya kenal musik dan ngerasa suka musik tuh justru karena punya temen dulu Pak yang buat ngajak ngobrol. Iya. Dordar gelap komunik. Dordar gelap komunik. Dordar gelap komunike. Ada temenku si Benji tuh dia jenisnya suka sharing gitu. Dia beli majalah, dia dengerin, dia beli CD gitu. Terus dia share. Kalau dirimu malah justru dari proses personal gitu tadi ya, sendiri aja gitu. Iya. Justru kalau dari teman dan tongkrongan datangnya belakangan. Karena akhirnya kan secara naluriah kita pasti ketika tumbuh dewasa mencari orang-orang yang like-minded. Yes, betul. Kita cari itu orang-orang yang kayak suka hal yang sama dengan kita, punya pandangan yang sama dengan kita cari, itu baru belakangan. HC juga A gitu ya. Dulu sih ini kodenya tuh dari kawas biasanya. Oh. Dia pakai kawas MXPX, wah pasti suka musik ini nih. Ngobrol, jadi teman baik. Kalau enggak misalnya kita, dulu istilahnya kalau ngerental studio, latihan ngeband gitu. Dengerin main apa. Jadi kayak band sebelumnya, bawain ini, dia satu jenis nih dengan kita. Orang kita nih. Iya, our tribe, anjoy. Menarik ya. Dan dirimu besar di Bandung. Bandung. Mudah nggak mencari like-minded people atau orang dengan selera yang serupa di Bandung? Surprisingly, sangat dipermudah. Nggak tahu kenapa ya, padahal gua tuh tumbuh besar di kabupaten kecil lah, namanya Soreang. Soreang ini kan lumayan jauh ya aksesnya, kalau mau ke Bandung naik angkot aja bisa sejam ya. Gitu. Tapi ternyata di Soreang ini ada nih si entitas-entitas so-called subculture ini. Lucu gitu, jadi kayak meskipun kita jauh dari peradaban gitu, ada nih beberapa orang yang jadi penting gitu untuk hidup gua tuh, untuk mengenalkan si subkultur dan musik ini gitu. Surprisingly gampang ternyata. Ada ininya nggak sih kayak figur abang-abangannya gitu di Soreang gitu? Ada, jujur. Jadi kayak biasanya kan ya aku juga anak daerah teman. Ada. Jadi kayak dulu di Soreang tuh namanya abang-abangannya namanya Kuse. Keren namanya. Shout out to Kuse. Kuse ini vokalis band namanya Mawar Berduri. Wah, yoi, band punk rock, keras punk, street punk lah bawahnya. Dia salah satu orang yang awalnya tuh gue selalu agak sungkan karena visual memori pertama gue soal dia tuh setiap hari Minggu pagi dia udah ada di mungkin seberang jalan dekat rumah gue, spike-nya rambut mohawknya udah tinggi gitu. Sehari-hari dia tetap begitu. Sehari-hari gondrong karena kan nggak pakai lem Aibon itu kan gitu. Tapi tiap hari Minggu dia pasti ngejar acara ke Bandung, entah di Saparua atau di mana.
udah ngedress gitu di Soreang. Ketika orang-orang lain pakai kaos partai, kaos apa, dia ngedress tuh. Itu dia berangkat sendiri? Apa ada pasukan? Awalnya sendiri, bukan sendiri sih, awalnya sedikit lah. Mungkin personil bandnya dia cuma 2-3 orang. Tapi seiring kayak gua ikut lihat gitu kan. Oh jadi nambah ya, jadi kayak berapa belas, jadi banyak gitu. Jadi kontingen Soreang gitu. Kusai tuh jadi kayak bisa dibilang bapak Siana Soreang untuk angkatan gua dulu gitu. Dan Kusai juga yang berjasa buat ngenalin gua ke musik yang gua selami sekarang gitu, punk rock dan segala ceruknya. Karena ada momen di mana gue waktu itu masih SD lah, lagi seneng Green Day banget. Akhirnya dengan teman-teman yang like-minded ini pas zaman sekolah, kita band-bandan di studio bawain Green Day. Kusai itu dulu jaga studio, dia kerjanya dulu. Jaga studio, studio Salsa namanya tuh. Ya dia kayak udah nyuruh kita masuk, nyeting alat-alat, kita latihan, bla 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 bla. Pas beres, dia negor gue kayak, tadi bawain Green Day? Iya, apa itu mah pang bencong gitu. Oh gitu, awal perkenalannya tuh. Iya, jadi kayak, pang bencong, nah kenapa gitu. Nah itu mah tuh kurang bagus, dengerin mah ini nih. Dia ngasih gua kaset Sendal Jepit. Sendal Jepit kan band melodic punk dari Bandung. Hidup gua berubah dari situ. Berkat Kusai. Dan gitu. Setelah mendengarkan Sendal Jepit itu sepakat sama verdict dia, sama penilaian? Iya, jadi gua tuh kayak ngerasa, dulu kan entry point gua dengerin punk tuh adalah Green Day ya, sebelum yang lain-lain. Oh punk tuh kayak gini, gampang chordnya, looks-nya kayak kita aneh gitu. Ternyata ada versi orang Bandungnya gitu, Sendal Jepit ini. Dan lebih radikal gitu ya? Lebih catchy malah, secara musikalitas. Gitu sih. Menarik ya. Jadi perkenalan sama abang-abangannya itu justru lewat ini ya, pengetahuan musik lewat interaksi, bukan lewat ngajarin main gitar gitu. Iya, justru kayak hal yang menarik. Nah kalau gitar sebenarnya instrumennya gitu, di rumah, karena bapak juga kan bisa main gitar. Jadi dia emang udah kayak dari kecil megangin gitar ke gua, gitu suruh megang. Tapi baru ada dorongan untuk bisa tuh ya setelah interaksi dengan Kusai itu. Pengen main musik, bisa instrumen setelah ngobrol sama Kusai sebenarnya. Nah aku nggak tahu kalau di Bandung ya, kota besar. Aku kan dari kabupaten lah, dari pulau terpencil. Dan rata-rata di Bangka itu teman-temanku kayak kenal musik tuh dari abang-abangan, tapi formatnya tuh kayak diajarin main gitar gitu. Dan seleranya tuh juga selera tua-tua gitu Pak. Diajarinnya tuh kayak ngulik-ngulik yang shredding gitu. Teman-temanku yang pada jago main gitar tuh semuanya belajar dari situ. Oke. Dan model pendidikannya tuh kayak nyantri gitu. Jadi kayak gimana? Iya, jadi kayak misalnya baru belajar tuh levelnya segini dulu. Ntar naik diajarin lebih susah gitu. Jadi kayak step by step banget. Dan buat temen-temen itu akhirnya skill itu jadi penting banget gitu, skill kayak gitu sampai misalnya mereka ntar besar ada di luar membuktikan juga ke abang-abangannya itu bahwa sekarang dia udah lebih jago. Anjing. Nah, ada nggak yang kayak gitu-gitu kalau di Bandung? Anjir. Enggak sih. Ya, aman nggak sih disebut rivalitas yang kayak gitu? Rivalitas kali ya? Iya, kayak apa ya? Keinginan melampaui guru iya, gitu. Kayak kalau kita nonton film kungfu tuh kayak gue lebih jago dulu yes. Gak tahu sih, belum nemu kayaknya gue gitu. Menarik ya. Mungkin karena wacana musiknya jauh lebih berkembang ya di kota besar. Bisa jadi. Kalau enggak memang entry point-nya mungkin beda. Entry point-nya. Karena nggak ada tekanan untuk bisa untuk menguasai suatu hal gitu. Iya. Nggak ada sih. Nggak pernah titik tekannya itu kalau aku dengar ya di masa remajaku itu soal wawasan musik gitu. Mentok-mentok ya itu aja ininya, yang dikulik gitu. Bukan berarti jelek, tapi maksudnya terbatas referensinya gitu. Terus yang diukur ya kemampuan teknikal gitu. Kayak belajar main drum gitu harus terlama-lama jadi bisa double pedal gitu-gitu, Pak. Iya. Nggak ada sih gue. Menarik ya. Jadi semuanya emang berlandaskan ketertarikan aja sih. Jadi kayak lo bisa diajak ngobrol sama kita ketika tier kisaran pendengaran lo udah sama dengan kita. Kayak wawasannya. Gitu. Iya, kalau di pengalaman gue ya. Kayak gitu sih. Menarik ya. Band-bandan di kota besar. Banyak ini nggak sih kalau di Bandung tuh dulu zaman-zaman dirimu remaja tuh festival-festival band gitu-gitu? Banyak. Justru kayaknya karena dulu mungkin konsep scene musik lah ya, scene musik yang dibilang so-called indie, arus pinggir atau underground tuh masih terbilang eksklusif. Jadi informasinya tuh soal kita bisa berkecimpung di scene itu untuk manggung masih terbatas, apalagi di kota satelit kayak kita di Soreang tuh kayak kita belum tahu gimana caranya bikin band kita untuk bisa manggung dengan selera kita yang keren, looks kita yang keren gitu.
festival musik caranya Oh, untuk mainnya rilis manggung. tetap ke festival musik. Iya, kita bayar nggak 100.000 lah, berapa puluh Iya, ribu. ada biaya pendaftaran. Gitu. Dengan iming-imingi misalnya dapat hadiah piala atau apa gitu. Tapi pada akhirnya setelah gua ketemu dengan apa ya, penggemar musik yang serupa, bukan trofinya yang dikejar, pengen manggung aja. Dapat exposure, Betul, pengalaman spirit manggung. itunya ternyata yang jadi apa ya, pembelajaran buat gua tuh nggak apa-apa nih yang sifatnya kolektif, bukan untuk ngejar prestasi tapi untuk tampil aja gitu. Biasanya kalau di daerahmu yang menang festival tuh yang kayak apa? Yes, ini menarik gitu ya. Biasanya yang menang bawain pas band. Oke. Pas band, kalau nggak bawain Rage Against the Machine, kalau nggak Deep Purple. Oke. Pasti menang tuh, mutlak menang tuh. Yang dilihat apa? Mainnya bersih kah? Skill. Atau explore? Tetap ya skill. Yes, skill. Karena mungkin top of mind mereka soal festival musik jurinya maksudnya. Ya skill dong. Maksudnya kayak mereka, oh bisa bermain gitar seperti Richie Blackmore gitu dengan lead gitar yang sama gitu. Berarti kayak ada ini ya, kayak ada gap ya Pak, antara di tempat kita belajar, itu yang diukur wawasannya, tapi di tempat kita menguji ilmu itu justru hal lain yang diperiksa gitu. Karena mungkin kolamnya festival ya, kompetisi Iya, gitu. Sementara band-band yang kayak kita yang so-called punk rock dan lain-lain tuh, kita cuma mau main di sana karena pengen main aja, bukan ngejar itu. Jadi akhirnya ketika yang menangnya band-band macam kayak gitu, Ya nggak apa-apa. kita nggak peduli jadinya gitu sih. Wah menarik ya, ada dua macam arus ya. Itu berarti yang nggak ada di daerah kayak di tempatku. Kayak sama, yang menang juga yang bawain Mr. Big. Yes, gitu. yes. To be with you. Green Tin 60s Edan. Dream Theater gitu. Dream Theater, ya. Yang wah skillful gitu. Tapi memang nggak ada pembandingnya, arus lainnya gitu. Kalau di pengalamanmu kan meski di festivalnya itu, tapi ada arus yang lain gitu ya, yang membuat kita diterima di tongkrongan. Pada akhirnya kan itu ya buat remaja tuh yang penting gitu, Iya, positioning. punya modal sosial gitu, modal kultural. Nah, di masa itu Pak, udah terbayang belum dirimu akan menghabiskan waktu dan tenaga sebanyak sekarang untuk musik dan skena? Terbayang, ada bayangan itu sebetulnya, tapi karena gue lahir di keluarga yang cukup konservatif, sempat dipatahkan dulu kayak ya hal-hal normatif, beres kuliah harus cari kerja yang proper di perusahaan, bisa apa position climbing sampai nanti aman di masa tua, ada tuh masa itu. Sempat nurutin? Nurut, karena bisa dibilang meskipun gue kayak gini, pembawaannya gue adalah anak yang berbakti ke orang tua. Berapa tahun Pak? Kerja korporat. Iya, mencoba konform itu. 2012. Berarti sekitar 5 tahun. Enggak dong. 12. 6 tahun. Tabah juga ya. Lumayan. Itu anjing. Dari pekerjaan sebagai jaga wahana di taman bermain, jadi badut. Oh, sempat jadi badut Pak? Sempat itu different story, tapi kita ada kejadiannya. Kerja di agensi pernah, kerja di restoran sebentar, di tempat les bahasa Jepang, sampai akhirnya 2017 gue untuk memutuskan kayak ya udah gue untuk pengen nulis soal musik, get on with it gitu. Akhirnya Fuck lah semua ini. meskipun sulit ya, awalnya sulit banget sih. Apa Pak momen yang bikin kamu fed up mungkin sama jalur kebanyakan itu? Klise sih, tapi pada akhirnya politik di kantor itu, masalah strata jabatan dan bagaimana orang treat kita sesuai jabatan tuh lumayan memuakkan ya. Gue belajar banyak ketika bekerja, adalah yang tadi di awal itu yang gue jadi penjaga wahana. Kita tuh tidak ditreat sebagai karyawan yang pada umumnya karena kita ada di level itu gitu. Jadi ternyata kayak di pekerjaan jenis ini ada ya gitu kasta-kasta karyawan yang boleh diinjek-injek, mana yang nggak boleh diinjek-injek gitu. Itu sih udah mulai fed up sebenarnya. Akhirnya gue shifting ke kantoran lah gitu. Di kantoran ada juga secara nggak gamblang, tapi hal seperti itu terjadi juga ternyata. Lebih sophisticated, Iya, tapi tetap hierarkis ya. Kerasa banget gitu. Itu sih sebenarnya yang bikin kayak paruh akhir waktu gue kerja di bidang seperti itulah yang non musik. Kayaknya gue harus cabut deh gitu. Kayaknya udah mulai nggak sehat. Dan untungnya waktu itu gue diselamatkan oleh pekerjaan freelance menulis musik dulu. Oh iya, dan itu sambil jalan. Iya, jadi gue sambil jalan ngerjain itu mulai menyadari, bisa lo ternyata punya penghasilan dan hidup dari sini gitu. Dan itu gue harus berterima kasih kepada Sida
vokalisnya Skandal yang ngajakin gue untuk menulis di media waktu itulah gitu. Dia kayak ngasih kesempatan gue untuk menulis, gue merasakan hasil dari jerih payah itu. Akhirnya gue meyakinkan diri, oke, gue harus kerja di bidang ini. Dan disinilah saya sekarang. Iya, sekarang kan mengelola banyak hal secara mandiri ya, Pak. Mengelola penerbitan. Band masih aktif nggak sih? Masih ya. Mengelola band, macam-macam sekali gitu kegiatannya. Nah itu gimana Pak caramu untuk meyakinkan diri dan mungkin keluarga juga ya, kayak bahwa ini bukan hanya layak dijalani tapi juga bisa cukup sustain gitu. Ini sebenarnya masih kayak apa ya? Ongoing struggle sebenarnya gitu. Kayak sebenarnya dari hari pertama gue memutuskan untuk nggak kerja kantoran, pertanyaannya selalu sama dari pihak keluarga sih. Bisa hidup nggak? Bisa hidup nggak? Bisa kebayar ini nggak? Bisa apa ya, kayak nggak kekurangan gitu. Selama ini sih sejauh ini terbukti ya syukurnya masih bisa ya gitu, bertahan dengan apa yang dihasilkan, apa yang didapat gitu. Tapi tantangan berikutnya adalah yaitu sustainability-nya. Setelah gue pelajari beberapa tahun kebelakang ini, sustainability di industri itu sangat pelik ternyata, dinamikanya begitu cepat, begitu kuat, aspek politiknya juga ternyata gitu. Di situ gue harus meyakinkan diri gimana caranya gue bisa tetap mengerjakan hal ini yang notabene gue sukai gitu, tanpa harus dikekang oleh belenggu sistemik itu. Makanya kayak tadi lo bilang, kayak gue ngerjain publisher, ngerjain musik, bahkan masih ngambil job-joban nulis juga, karena gue merasa sebetulnya untuk level gue sendiri masih bisa hidup sebetulnya gitu. Tapi kalau kita pakai parameter normatif, kayak penghasilan harus segini. Iya gitu, sukses ini seperti ini gitu, kaya ini seperti ini, miskin seperti ini, kayaknya nggak akan pernah nemu karena emang di dunia yang berbeda aja. Aku tuh misal ngeliatin Pak ya, scene underground di luar. Aku nggak tahu kalau genre lain, tapi misalnya di hip hop tuh aku bisa lihat orang kayak Rock Marciano, kayak di Alchemist, dia kayak ngerawat komunitas pendengarnya, dia jualan fisik, terus mungkin nggak yang kaya raya banget kayak artis mainstream, tapi sepertinya cukup dan sepertinya bahagia, sepertinya happy. Nah menurutmu di sini possible nggak sih Pak kita melakukan hal kayak gitu? Dan kalau possible, kira-kira arahnya apa yang terbayang? Possible, sangat memungkinkan gitu. Dan kita udah punya banyak contohnya sebetulnya, kayak kawan-kawan kita yang udah lebih dulu di hidup di bidang ini gitu, ya mereka sustain gitu dengan menjalani hari sebagai pemilik label rekaman, pemilik retail tapi berbasis komunitas gitu. Mereka sebetulnya kalau dihitung secara angka mungkin tidak ideal secara penghasilan sukses angka entrepreneur lah gitu, let's say. Tapi mereka bertahan secara lama gitu, puluhan tahun bahkan. Cukup dan hidupnya layak-layak aja. Betul, itu sebetulnya bisa kalau kita mau menyesuaikan ekspektasi kita sama standar kesuksesan itu sih sebenarnya. Soalnya the biggest fight gitu sebagai orang tanda kutip hidup di industri kreatif adalah standar sukses sebenarnya kan. Kayak kita kalau memang mau hidup di bidang ini, disesuaikan nih ekspektasi kita untuk biaya bulanan seperti gimana, gaya hidup kita, cara bergaul kita dengan orang-orang gitu. Kalau kita udah nemu celah di mana, oke, gue mau hidup kayak gini, gue pengen hidup di bidang ini, it's fine. Nah sekarang yang lebih teknis Pak, aku percaya sebenarnya duitnya tuh ada dan cukup ya. Misalnya kita produksi kecil-kecilan ya, nyetak zin kayak Geekmonger, nyetak 50 atau bikin kaos tuh 4 lusin, itu bisa kok duitnya cukup buat kita. Tapi yang suka jadi problem mungkin cash flow-nya. Betul. Ketika kita butuh modal, belum kejual nih barang yang lama. Dan stok. Atau ketika kita butuh bayar listrik, duitnya ada sebenarnya. Tapi berbentuk kaos aja. Kalau nggak tiba-tiba bulan depan harus bayar listrik, aduh kepake buat produksi kemarin. Habis beli jewel case gitu, anjir. Ada gitu-gitu ya, ada. Itu gimana ya Pak ya? Maksudnya cara menyiasati yang kayak gitu yang dirimu bayangkan? Kolaborasi sih sebenarnya. Harusnya ya. Maksudnya gini, kayak gue ngerjain Geekmonger lah, let's say gitu. Ini kan semuanya masih swadaya ya, sendiri gitu. Ngelewat sendiri, nyetak sendiri, ngitung duit sendiri, ngerekap orderan sendiri gitu. Tapi pada akhirnya kayak kita sebagai manusia tuh memang punya batas. Ada beberapa aspek di hidup kita tuh yang memang tidak bisa dikerjakan secara absolut sendiri gitu. Kayaknya gue lihat kayak kawan-kawan yang sustain di bidang ini tuh, mereka akhirnya buka diri untuk kolaborasi.
dia ngajak temennya untuk bantuin inilah misalnya ngedesain, bantuin distribusi gitu, coba ngerekap orderan. Akhirnya si Moda Niaga itu sustain karena dikerjakan oleh kolektif gitu, bersama-sama. Sebetulnya itu bagi hasil gitu ya. Iya, cuma itu kendalanya ketika banyak pihak yang tergabung di unit niaga itu gitu ya. Bagaimana kita bisa menjadikan unit niaga ini adil untuk semua orang, meskipun kita tahu itu unit niaga kita yang bikin, secara owner gitu, let's say. Pada akhirnya kita sendiri yang harus berdamai dengan idealisme kita sih kalau menurut gue. Dan gue jujur lagi dalam proses untuk belajar itu. Itu sih. Tantangannya tuh gimana ya kalau mengelola usaha secara kolektif tuh? Takutnya karena dia bersandar pada moral individu ya. Ya benar. Di awal mungkin kita ngerasa, aku orang baik, aman. Tapi ketika duitnya misalnya ada sekian gitu, perasaan bahwa jadi baik itu mungkin gitu, takut berubah lalu jadi mengacaukan hidup teman-teman. Nah gitu kan. Iya. Makanya jadi kayak sebenarnya kalau kita mau berdamai untuk kolaborasi, ada aspek itu yang harus kita mau emban ya. Dan memang sulit sebetulnya gitu. Gimana ya ngomongnya? Gue tuh bukan prone to collaboration, tapi lebih tepatnya gue pengen benerin diri sendiri dulu deh. Sebelum akhirnya gue bisa membuat apa yang gue kerjakan bermanfaat untuk orang lain. Kayak gitu. Arahnya kebayang, tapi pengen bikin sistemnya dulu ya, yang bisa dilakukan sendiri. Menarik. Aku tuh kalau di industri ya, aku sempet ngerjain model pembiayaan alternatif tuh beberapa lah. Pernah donasi, pernah pakai subscription, dan pengalaman-pengalaman itu membuatku jadi berpikir, anjir aku nggak percaya lagi sama pendanaan oleh komunitas. Karena naik turun. Fluktuatif fluktuatif banget, dan sepertinya tidak ditentukan oleh kualitas produknya. Bias ya jadinya. Yes, jadi lebih ke kayak ada momen apa enggak gitu. Kalaupun tugas kita menjaga kualitas produk selalu bagus, tapi ketika momen nggak ke situ, perhatian publik lagi ke tempat lain, mereka nggak akan invest ke situ. Masuk akal. Nah, sementara pengeluarannya kan stabil gitu, pengeluaran terus. Aku sempatlah kehilangan kepercayaan gitu untuk mengelola bisnis yang bersandar pada publik. Tapi kemudian pas aku lebih sering main sama teman-teman di kolektif, misalnya aku lihat Grimlock tiap rilis kaos, itu kepental anjir, aku mau pesen tuh kepental gitu, kayak kalah sama reseller, kalah sama fans fanatik yang anjir ternyata semangat ini gitu, orang mau beli produknya Grimlock gitu. Jadi mulai balik lagi tuh kepercayaan, kayak mungkin bisa ya bersandar sama komunitas gitu. Ya memang menarik. Pada akhirnya ya apapun yang kita kerjakan harus bersifat inklusif sih Pak. Grimlock nih, ini contoh yang menarik sebenarnya. Grimlock kan bisa dibilang Moda Niaga yang sebetulnya secara packaging sangat eksklusif. Kalau kita lihat ya, ownernya siapa, kurasi musiknya seperti apa gitu. Tapi orang-orang mau berinvestasi atau enggak mereka mau investing feeling gitu. Perasaan mereka tuh akhirnya invested ke si Grimlock tuh, gue kalau beli produk dari Grimlock keren. Kayak jadi bagian dari pembentuk identitas. Itu dia. Ya. Nah, jadi kayaknya gue rasa sebetulnya celah yang bisa kita pakai gitu untuk menjadi moda yang inklusif ini adalah kita menjadi bagian dari hidup mereka. Gitu sih menurut gue. Menarik tuh Pak. Iya, kayak gue bikin Geekmonger, publisher, gue tahu tuh gue dianggap gila karena banyak lah kawan-kawan kayak orang lain tuh bukan lagi musim sih, lebih nyayur duitnya bikin merchandise band. Atau manggung, serusin musik lo deh, ntar pasti pendengarnya gitu. Gue rasa enggak, kayak gue ngerasa tuh justru gue harus punya Moda Niaga yang lebih relatable dan meskipun nggak gede gitu ya, niche gitu, dia sangat personal untuk orang itu gitu. Menarik. Kayak gitu sih, makanya gue bikin zine akhirnya, bikin penerbit. Dan caramu menjualnya gitu ya, memasarkannya tuh juga dengan cara yang personal ya, kayak kamu ketemu orang, COD. Enaknya gitu sih, iya. Dan enaknya, aduh nih, jelek sih. Menurut gue, yes. Menurut gue enaknya kita mengelola sendiri itu adalah kita bisa bener-bener mengelola si unit niaga ini sebagaimana kita mengelola aset digital kita sendiri. Cara pendekatan copywritingnya, cara pendekatan untuk marketingnya, berkomunikasi dengan pihak-pihak luar tuh bisa kita proyeksikan sebagai ini gue loh gitu. Bener. Bukan institusi gitu. Bener. Dan aku seneng tuh pendekatan kayak gitu karena aku ngerasa
kondisi sekarang ya dengan media sosial, attention ekonomi lah istilahnya ya. Anjing, ekonomi perhatian gitu ya. Kayak kita currency-nya kan bola mata orang tuh. Yes. Nah, dalam kondisi itu kita tuh sering kali dipaksa misalnya untuk mengatakan sesuatu yang kita tidak pengen katakan. Sering terjadi. Kita jadi nggak boleh mengatakan apa yang pengen kita katakan. Kita harus jadi orang lain lah kasarnya gitu. Nah, aku tuh sebenarnya takut itu kayak suatu saat mungkin aku tidak mengenali diriku sendiri lagi gitu karena didorong oleh keharusan di ininya gitu, di sistemnya gitu. Nah, dengan apa yang kamu lakukan ini kayak aku ngeliat mungkin ini ya cara satu-satunya buat keep yourself intact gitu dan bisa jadi. Ya kayaknya gue sih masih percaya apapun yang kita kerjakan entah itu niaga ataupun kekaryaan ya. Ketika itu dilandasi oleh atensi dan intuisi dari dalam diri sendiri gitu, bukan dari tekanan dari publik ataupun tren gitu. Biasanya ada value kejujuran lah di situ gitu. Produknya apapun tuh orang-orang bakal bisa ngelihat lo ngasih perhatian lebih terhadap apa yang lo kerjakan. Iya, asli. Itu sih kayaknya. Ya kalau kita ngomongin industri kan pasti semuanya sudah beberapa hal di manufaktur lah ya. Iya. Fabricated gitu. Ada orang tuh di scene underground hip hop namanya Kasim Ryan nama aslinya. Pekerjaannya itu pemadam kebakaran, Pak. Anjing, keren juga Tapi dia aktif nge-rap di scene underground udah lama. Nah, yang menarik tuh dia jualan musiknya di websitenya sendiri, digital files. Terus dia jualan fisik. Dia syuting video klip sendiri, bawa kamera sendiri. I plan my death before I plan submission. Can't change man condition, but one fan sufficient. Must assist, get it swift for the shift band and listen. Some rights, Lord, you gotta fight for it, you can't petition. Aku ngerasa etosnya tuh kayak bisa banget sebenarnya kita lakukan di sini gitu. Kita coba walaupun ya tentu saja dia artis yang hebat ya gitu. Walaupun kita nggak seberapa, tapi mungkin adalah yang bisa ditiru-tiru gitu. Itu ngingetin gue sama Odd Future awal-awal, Tyler the Creator. Oh iya rombongan itu ya. Jadi gue sebenarnya ngenalin into Tyler the Creator dan Odd Future gara-gara main Tumblr dulu. Tumblr tuh yang kayak blogspot tapi lebih keren lah. Visual base ya. Ya, jadi kayak di situ dia sering banget bikin akun banyak banget gitu. Terus nyampe di dashboard gue, Odd Future apaan nih gitu. Gue dengerin. Wah anjir kayak ini ya kayak aneh gitu. Ya hip hopnya nggak kayak hip hop umumnya gitu. Pendekatan liriknya aneh. Dia bikin video klip juga sama tuh rumahan juga. Tapi yang jadi menarik adalah dengan kaitannya tadi ya dengan hip hop itu tuh hal yang bisa dilakukan sama semua orang. Itu dia Pak. Iya nggak sih? Itu dia. Yang orang tidak sadar itu mungkin kita bisa ngelihat dia sekarang sebagai artis yang reputasinya oke gitu, populer dan lain-lain gitu. Padahal step yang dia lakukan di masa itu tuh bener-bener organik, semua orang bisa ngelakuin itu sekarang. Itu yang mau aku bilang tadi. Kayak kalau aku tuh terlalu lama kerja di industri, jadi setiap mau memulai kayak gitu tuh kehambat kayak anjir aku kan nggak pinter ngambil gambar gitu. Masa iya? Iya, karena kan skill teknisnya nggak seberapa gitu. Atau misalnya aku nggak pinter ngedit sendiri gitu, hasilnya pasti kelihatan butut. Karena pembandingnya memang sebenarnya dunia yang berbeda. Yes. Itu adalah momok terbesar di kehidupan kita sekarang. Takut banget ngebandingin sama karya orang lain. Iya. Capek loh Pak. Bener. Jujur. Dan itu memang strain yang berbeda sebetulnya kan. Orang yang mau nonton video kayak gini, bukan orang yang mau nonton videoku di kantorku misalnya. Gitu kan. Iya kan? Tapi ada lah bocoran-bocoran dari situ kali. Mungkin ya. Ada. Mungkin 1-2 orang. Tapi ya aku tuh baru sadar belakangan bahwa ini tuh bisa di-treat secara berbeda gitu. Bisa aja kita main di ruang yang sama, di YouTube, di internet. Tapi ya ini beda jalurnya gitu. Iya. Tapi kayaknya, effort yang lo lakuin nih sekarang, ngelakuin ini gitu, ini tuh nunjukin lo masih manusia, Pak. Gitu ya? Iyalah, maksudnya ketika orang udah, ya no offense ya, orang ada di posisi lo, let's say gitu. Lo udah di satu institusi yang well known, orang-orang percaya akan kata-kata lo meskipun gue gak tahu ya itu scripted atau enggak gitu. Jangan percaya, aku aja nggak percaya sama omonganku sendiri. Iya, kan? Jadi gitu kayak lo melakukan ini tuh sebagai effort di mana lo ingin mengenali diri lo sendiri lagi. Iya benar. Iya gitu kayak ya balik lagi tadi kayak kekaryaan, berniaga dan lain-lain. Pada akhirnya fondasinya adalah kita harus meyakini apa yang kita lakuin dulu Pak. Klise sih, tapi benar. Gua rasa kayak kita tuh melakukan apapun tuh karena kita tahu apa yang kita pengen lakuin, arahnya kemana, seperti apa.
orang yang akan kita temui gitu. Tapi kamu pernah takut nggak sih Pak sama persepsi orang tentang kamu gitu? Dalam level apapun lah ya. Misalnya kamu lama di scene, mungkin ada yang nganggep, wah abang-abangan nih bisa. Pernah takut nggak? Pernah ngerasa itu nggak fair nggak? Misalnya buatmu kayak anjing gue nggak kayak gitu anjing gitu. Ya bukan takut sih, lebih tepatnya jadi pikiran aja sih. Bukan takut, karena takut mah relatif ya gitu. Cemas lah gitu, khawatir. Cemas lah mungkin ya. Ada sebetulnya, tapi bukan ke ranah itu. Cemasnya adalah ketika gue ngomong sesuatu yang bukan maksudnya ke arah tertentu, dianggap arahnya ke sana. Karena itu pernah terjadi dulu gitu di gue. Tapi pada akhirnya gue menyadari apapun yang gue kemukakan gitu di musik gue, di ucapan gue, di apapun itulah karya gue gitu, gak bisa gue kontrol. Pada akhirnya, bener sih. Wah sangat stoik. Anjing stoik. Mas Ferry, stoik Mas Ferry. Tapi bener ya. Iya kayak lo bikin apapun ketika udah jadi publik, ya dirilis lah gitu, terbit, udah nggak bisa lo kontrol gitu. Dan sebenarnya lo nggak berhutang apapun dengan orang-orang itu. Betul. Gimana ya? Ya kita nggak punya hutang untuk menjelaskan apapun secara utuh dan berlebihan. Tapi memang monsternya di situ sih. Iya, Satu sisi kita tahu kita nggak berutang apapun, tapi di sisi lain tetap kepikiran. Iya gitu. Ada, karena menurut gua permasalahan besarnya adalah kita hidup bagaikan di acara Big Brother atau penghuni terakhir. Iya. Sekarang tuh gua rasa kita lah misalnya kayak figur yang tai ya. Kita figur yang muncul di sosmed, berkarya dengan konten dan lain-lain tuh sangat rentan untuk dinilai tanpa interaksi lebih dulu. Betul. Itu sih Pak. Jadi kayak mau nggak mau kita juga ketika ngambil langkah itu harus mencoba menenangkan diri, kayak apapun yang lo bikin, lo nggak bisa nyenengin semua orang. Benar sih. Gitu sih. Dan apapun yang orang omongin soal lo harus terima mau nggak mau. Dan itu nggak bisa lo kontrol gitu. Ikhlasin aja lah ya, gitu. Kecuali ada komunikasi lanjutan. Iya, benar. Itu sih menurut gua. Anjing, serius sekali. Menarik. Ada. Tapi aku berangkat buat mulai ngerjain proyek kecil-kecilan. Ini tuh udah jalan berapa lama nih? Sebenarnya aku mulai itu tahun lalu, sempat jalan sekitar 5 bulanan. Pas lagi ngantor tuh sempat? Sambil ngantor, Ini kamera nih dikasih sama Ferry nih. Kamera dia sebenarnya. Kayak aku bilang, Fer, aku mau ngonten gitu. Ya udah nih, bawa aja kamera gue gitu. Mas kalau ada MacBook Pro M1 boleh buat saya ngedit. Sponsori. Ya dia teman yang baik lah. Dia teman yang baik. Terus aku coba gitu kan. Setelah coba, karena itu kebiasaan baru buatku, aku sempat ngerasa capek. Kayak males ngedit gitu. Tapi udah sendiri semuanya ya? Sendiri semua. Terus ku tinggal setahun channelnya. Anjing. Nah ini baru mulai lagi. Baru 2-3 episode lagi. Mulai lagi. Kemarin sama siapa sempat? Enggak, aku ngomong sendiri, monolog. Nah, ini pertama nih, podcast kita pertama. Boys in the house. Yoi. Yes. Nah, jadi kita kembali lagi setelah tadi baterai habis. Sekarang ganti angle karena sambil ngecas. Yes, sebuah pikiran pragmatis ya. Langkah pragmatis. Sayang sekali tadi pas kita keluar juga kita ngobrol seru banget obrolan. Iya. Off the record lah itu, Pak. Ya. Tapi ngobrolin generasi itu salah satu hal yang menyenangkan sih, Pak. Yang grounding menurutku. Oke. Mengingatkan kita datang dari era seperti apa, datang dari mungkin juga sekaligus menyadari udah tua. Gitu. Nah, kaitan sama umur gitu, Pak. Kan sekarang ya kita tuh bergaul sama orang-orang yang jauh lebih muda. Datang dari masa yang berbeda dengan nilai-nilai yang tentu berbeda juga ya. Dari zaman kita tumbuh. Kamu pernah merasa cemas atau khawatir nggak sih, Pak? Misalnya dianggap nggak asik, dianggap lame sekarang. Anjing nyambungin tadi lagi banget lu. Sebenarnya bukan cemasnya sih dianggap lame, tapi gimana gimana kita bisa berinteraksi dengan baiknya aja sih, Pak, ngerti gak sih? Bener. Kayak gue tuh pengen jadi orang yang approachable. Pengen banget jadi orang approachable, karena gue rasa energi gue tuh mungkin datang dari banyak orang yang bukan dari satu lingkup aja. Sebenarnya itu sih, jadi kayak kenapa gue senang banget ngobrol sama teman-teman yang lebih muda tuh, gue bisa dapat cakrawala baru, dapat energi baru gitu, bahkan dapat ilmu baru gitu. Gue kayak belajar banyak banget ketemu teman-teman yang lebih muda, cara nge-treat
kekaryaan, cara nge-treat apa ya? Mungkin ada kayak life problem tapi ternyata dengan metode seumuran gua nggak works nih, ada yang works dengan angkatan lebih muda nih caranya gitu. Gitu sih. Sama sih, aku juga ngerasa kayak gitu. Jadi ketimbang takut nggak relevan, lebih takut dianggap nyebelin lah gitu. Itu juga nggak bisa kita kontrol sih sebenarnya gitu. Takut lah, tapi kalau nggak asik temenan sama dia tuh orang itu tua gitu. Ya gimana ya? Tapi kalau karena dianggap orang tua sih, ajar gak bisa ngapa-ngapain gitu. Bingung juga. Dan balik lagi mungkin ya karena ngelihat teman-teman di sekitar kita ada tuh yang usianya bahkan lebih tua dari kita, tapi kayaknya bisa gitu membawa diri. Lebih ke situ mungkin ya, membawa diri. Ada. Pengen sih kayak gitu. Iya. Pengen. Aku pernah nanya tuh misalnya ke Bab ya, kayak Bab, kan sekarang rapper-rapper yang muncul, misalnya kayak Al Smith gitu-gitu kan jauh banget usianya. Terus dia bilang, iya lagi itu seumuran anak gua katanya. Nah gimana? Apa ada perasaan canggung apa gimana gitu? Terus dia bilang sebenarnya bukan ini sih deh, bukan milih buat berteman sama yang muda, tapi yang bisa diajak main ya memang kebetulan usianya sekarang udah keniscayaan juga. Iya, kayak gitu-gitu sih. Pada akhirnya menilai bukan kita lah, mereka. Iya, gitu. Seru-seru aja. Aku ngerasa generasi ini ya, generasi di bawah kita kan Gen Z ya, kita kan milenial. Kayak lebih lempeng aja gitu ngomong kalau mereka nggak suka. Iya. Negur gampang. Yang gua apresiasi dari angkatan bawah kita tuh, mereka lebih apa ya? Lebih bisa jujur sama diri sendiri. Karena kita kayaknya dengan didikan zaman itu kita benar-benar di-repress, Pak. Iya. Kayak kita tuh benar-benar dibentuk gitu sebagai pribadi yang harus kuat untuk semua hal. Betul. Gen Z enggak lagi. Iya. Dan takut ya sebenarnya ada titik di mana kita ngerasa yang benar tuh yang kayak gitu. Betul. Jadi ketika ada yang beda, kita justru nge-repress lagi, ngelanjutin kekerasan itulah gitu ya. Itu sih. Ya. Aku tuh seneng banget misalnya aku main sama Adib gitu. Adib Arkan tuh, umurnya kan di bawahku, cukup jauh. Terus dia bisa aja gitu lagi ngobrol apa, tiba-tiba dia keinget ada satu joke di dalam salah satu esaiku gitu. Terus dia bilang, "Pak, tapi aku nggak suka tuh joke-mu yang itu tuh." Misalnya ableist itu atau apapun ya kritiknya. Tapi aku seneng gitu, Pak. Jadi kayak, oh iya juga ya gitu. Jadi memang ada titik-titik di mana teguran itu jadi sangat sehari-hari gitu, sangat enak lah. Iya, pada akhirnya ya gue sih bisa menyepakati itu ketika ada satu generasi yang bisa lebih gamblang ya untuk mengutarakan sesuatu, dan biasanya hal itu tuh bakal bermanfaat buat kita sebagai pengingat, benar. Ketika kolega kita atau kawan-kawan sepantaran kita terlalu enggan gitu untuk ngelakuin itu, selalu kan ada generasi baru yang bakal membawa keniscayaan baru, cara baru untuk berkomunikasi yang menurut gua bakal lebih memanusiakan kita lah. Benar. Kayaknya itu sih. Maksa kita untuk ya harus belajar lagi. Iya gitu. Gak ada yang absolut lah gitu sebagai satu generasi menurut gua. Nah, sekarang generasi yang paling baru ini menarik juga. Orang-orang bilang generasi Alpha tuh generasi Asbun gitu ya. Oh iya. Ya, anakku kan generasi itu. Menyenangkan banget menurutku. Dia misalnya bisa tanya ke aku kayak, aku kan bilang ke dia jangan suka nonton horor, nanti jadi penakut. Oh iya. Ya, terus suatu hari dia tanya ke aku, "Papa, kamu takut hantu nggak?" gitu. Aku bilang, "Enggak, Nak, kan nggak ada." gitu. Terus dia bilang, "Kalau miskin takut." Serius itu? Kenapa tiba-tiba ngomong ke situ anjing? Dari hantu anjing. Nah, jadi kan aku harus mengusut ya, apa yang dia pahami soal kemiskinan, dengar dari siapa. Apakah itu olok-olok gitu kan, sangat mungkin anak kecil tuh kan kayak dasar miskin gitu kan biasa kan. Nah, jadi setelah aku usut barulah aku bisa jawab pertanyaannya. Tapi aku seneng banget anak umur 4 tahun berani menanyakan itu ke bapaknya. Aku membayangkan generasiku kita gitu. Aku dulu nggak pernah berani ngomong begitu ke bapakku. Gitu. Masa iya anjing? Iya. Ini kayak seneng aja kesempatan belajar gitu, kesempatan buat wah anjir ada yang begini ya. Gitu. Berarti generasi baru ini sebagai apa ya sebutannya, kayak filter eksistensialisme kita. Betul. Anjing. Iya, dan bisa pada jadi akhirnya tuh. Ya benar memanusiakan kita. Iya, gitu. bisa jadi sih.
gimana untuk tidak usang dan berkarat aja. Jadi nyebelin gitu. Iya, itu sih jangan nyebelin, jangan please. Tadi cukup banyak ya Pak yang kita obrolin dari scene, dari pengalaman kenal passion kita gitu. Nah, mungkin topik terakhir nih Pak, di usia yang sekarang yang sudah tidak bisa dibilang muda, tapi juga belum bisa lah dibilang tua gitu ya. Mungkin. Gimana caramu memahami atau mempersepsi dirimu, posisimu di tengah semua ingar-bingar ini? Dan anugerah sang eksistensial. Maksud lu tuh kayak gimana gue memaknai diri gue sekarang gitu di masyarakat ini, kayak gitu ya? Yes, mungkin ngebandingin sama teman-teman lain yang usia atau ngelihat apa yang sekarang penting di dunia ini, segala macam lah. Anjing. Gue adalah ancaman minor kayaknya untuk masyarakat, alias minor threat. Tapi kenapa Pak ancaman Pak? Ancaman itu kan biasanya datang dari sesuatu yang baru atau tidak lumrah untuk kebanyakan orang ya, biasanya. Biasanya dianggap sebagai ancaman karena tidak lazim. Ketika orang-orang udah hidup secara normatif, secara secara lurus-lurus aja, populis gitu, akan ada hal yang baru membuat mereka kaget dan bikin heran gitu. Menarik. Mungkin itu adalah gue, karena gue lihat kayaknya di umuran sekarang gue melakukan hal-hal ini ya gitu, berskenaria dan bermusik ria ini tuh hal yang tidak umum untuk kebanyakan teman-teman gue ataupun orang-orang seumuran gue gitu. Pada akhirnya balik lagi tadi ke generasi di bawah kita Pak. Ketika gue masih berkecimpung di bidang ini dan ternyata sekarang udah banyak banget wajah baru yang umurnya lebih belia, lebih segar, dan gue di umuran segini masih bertahan dengan apa yang gue lakukan ini, berarti gue bukan termasuk di populasi mayoritas yang dominan. Gitu sih. Dan apa yang kamu lakukan itu sangat mungkin misalnya menimbulkan rasa tidak nyaman. Betul. Meskipun gue mencoba untuk tidak pernah melakukan itu ya. Iya, nggak konfrontatif, tapi jalan di jalanmu aja gitu. Iya, gitu. Jadi kayak gue ngerasa, kenapa gue bisa nganggap diri gue ancaman yang minor, kayaknya ya, apapun yang gue lakukan tidak akan berimbas secara masif, kayaknya. Tapi mungkin untuk orang-orang yang merasa apa yang gue lakukan ini penting dan masuk akal buat mereka, bisa jadi membekas ya. Iya, gitu. Bisa jadi tertoreh lah gitu. Apa yang gue lakukan tuh bisa bermanfaat, diharapkan bermanfaat ya. Karena gue rasa meskipun langkah apapun yang gue ambil di kehidupan ini secara karir, secara hidup, dan secara etos, gue harapkan sih pastinya bermanfaat untuk diri sendiri dan syukurlah kalau bermanfaat untuk orang lain gitu. Meskipun tidak meskipun nggak gede lah gitu impact. Gitu sih Pak. Ancaman kecil. Yes, minor threat. Keren. Hardcore Pak. Nah ini jadi menarik juga nih. Jadi agak panjang dikit gitu. Gue ada teman gue namanya Jan, tau gak? Vokalisnya Zip. Yes. Ya, Jan ini dia salah satu teman music nerd gue yang dari dulu sampai sekarang kita masih selalu antusias ngomongin musik gitu. Kita berdua tuh sebenarnya bisa dibilang orang yang berkecukupan lah. Untungnya ya bersyukur gitu, berkecukupan. Tapi kita selalu ngerasa orang aneh di lingkungan kita sendiri karena kita punya tendensi against the grain. Iya, karena secara selera musik, secara kita menjalani hidup, meskipun kita jalannya berbeda ya gitu. Kita selalu memposisikan diri kita sebagai ancaman kecil aja untuk orang-orang lain tuh. Apapun yang kita lakukan seru buat kita, kalau bermanfaat buat orang lain ya udah nggak apa-apa. Ya, dan gue mengamini omongan dia pernah ngomong gini suatu hari dengan randomnya kita ngobrolin soal musik bla 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 bla, dude, hardcore punk is the future. Yes. Itu yang gue amini sampai sekarang. Keren. Aku ngerasa itu keren karena dua lapis sebenarnya Pak. Pertama, kalian punya kesadaran untuk kayak ya udah walaupun dunia bergerak misalnya searah jarum jam, kalian mau bergerak ke arah sebaliknya ya nggak apa-apa gitu. Dan yang kedua, kalian menyadari bahwa apa yang kalian lakukan mungkin menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain. Mungkin. Jadi kayak sadarnya tuh dua layer gitu. Iya. Jadi ya gua rasa punk rock, hardcore punk itu akan selalu ada dalam bentuk apapun selain band atau musik. Secara etos, secara pemikiran, secara kiprah gitu. Jadi ya don't bother us, we're just a minor threat.